Shalom, kita telah memasuki puasa hari ke-6. Dahsyat. Masih semangat saudara ya? Luar biasa. Memasuki hari yang ke-6, tetap sukacita, harus berkemenangan. Amin. Tema kita pagi hari ini adalah otoritas ilahi untuk membungkam iblis. Kita perlu namanya otoritas Roh Kudus. Jadi mulai sekarang kita belajar bagaimana berdoa itu secara profetik. Perkataan kita sehari-hari juga profetik, ya. Di saat teduh di tahun yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana caranya doa profetik. Selalu memperkatakan firman, berdoa dengan menggunakan firman Tuhan. Itu profetik. Ya. Nah, buka kitabnya saudara di Markus 1 ayat yang ke-21. Kita melihat ada begitu banyak mujizat di Kapernaum. Orang sakit disembuhkan. Orang kerasukan setan dipulihkan. Ada banyak mujizat di Kapernaum. Tetapi lihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada mereka. Ayat yang ke-21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Garis bawahi. Yesus mengajar orang-orang sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Apa toh ahli-ahli Taurat itu? Ahli-ahli Taurat itu seperti yang di zaman sekarang ini loh. Banyak orang-orang yang ngaku hamba Tuhan, tapi sukanya perang mulut. Paling benar tentang firman Tuhannya. Masih ribut soal persepuluhan. Masih ribut tentang bahasa roh. Ya, agama yang A paling benar, agama yang C salah, agama yang B ngawur. Nah, kayak begitu. Itu ahli Taurat. Orang-orang yang semacam ini nggak dicari Tuhan. Karena Tuhan itu lebih mementingkan orang-orang yang rendah hati, mau setia. Kalau sukanya debat firman Tuhan, ini ahli Taurat. Ya, makanya kalau di media sosial ada yang debat soal kayak begitu, nggak usah buat tonton. Bikin emosi. Nanti kalau engkau nggak bisa menjaga emosi dengan benar, engkau keseret. Nggak usah yang seperti itu. Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Untuk kita bisa membungkam intimidasi iblis, kita perlu namanya otoritas. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita beroleh otoritas itu. Di sini, orang-orang takjub mendengar pengajarannya. Sekarang saya mau tanya, Anda itu masih suka sama firman Tuhan atau enggak? Banyak daripada kita nggak suka firman. Nggak relevan dianggap. Apa sih Bu mengampuni? Nggak mungkin lah Bu, orang KDRT kok mengampuni. Nggak mungkin lah Bu, saya mempertahankan pernikahan yang kayak begini, nggak mungkin cerai aja, nggak mungkin. Itu menganggap bahwa dirinya nggak relevan dengan firman Tuhan. Mereka takjub. Jangan hanya takjub karena mujizat Tuhan. Tetapi perintah-perintahnya jangan di-skip. Mengampuni, mengasihi, memberkati, buah-buah roh. Itu tugas kita. Di saat teduh yang kemarin, kita dituntut untuk bagaimana kita itu berbuah. Berubah karakter kita, berubah cara berpikir, berubah perkataan kita, berubah perilaku kita. Semuanya itu berkaitan dengan buah-buah roh. Nanti baca di kitab Galatia. Buah-buah roh. Makin hari makin dibentuk oleh Tuhan. Makanya di sini mereka bagaimana bisa mengalami banyak mujizat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab mereka diajar oleh Tuhan sebagai Allah yang penuh kuasa. Mari saudara, mulai hari ini, segala doa kita mesti profetik. Perkataan-perkataan kita yang membangun, perkataan profetik. Doa profetik itu seperti apa? Lihat di pengajaran saya yang sebelumnya, di saat teduh yang sebelumnya kita sudah belajar. Bagaimana doa profetik itu? Memperkatakan firman Tuhan. Berdoa dengan menggunakan senjata firman Tuhan itu profetik. Memperkatakan doa yang selaras dengan sorga. Kata-katanya itu persis seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa untuk bisa beroleh otoritas untuk membungkam pekerjaan iblis. Yang pertama, Anda dan saya harus menjadi orang yang berkuasa. Kan kita bukan Yesus, Bu.
Makanya kita perlu yang namanya dimuridkan. Anda dan saya harus jadi murid. Bagaimana caranya? Tiap hari baca firman Tuhan. Karena waktu kita baca firman Tuhan, kita sedang dimuridkan oleh Tuhan. Kita sedang dididik oleh Tuhan. Kita sedang diajar oleh Tuhan. Amin. Jangan pakai pemikiran sendiri. Banyak orang di luar sana itu pakai pemikiran sendiri. Konteksnya di luar Alkitab. Atau firman dipelintir-pelintir jadi kemana-mana. Ikutin aja yang kayak begini. Orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yang pertama artinya adalah hidup dalam pengurapan Tuhan. Anda dan saya harus hidup dalam pengurapan Tuhan. Bagaimana caranya? Keintiman dibangun. Daud tidak mungkin dipilih Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Gak ada yang bisa ngalahin Goliat. Yang bisa mengalahkan Goliat sebanyak itu cuma Daud. Musa nggak mungkin dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kalau hidupnya nggak diurapi. Makanya pentingnya untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Day by day, kita melakukan doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, hidupmu udah pasti pengurapan. Karena kita mengutamakan Tuhan. Dalam keadaan apapun, baik atau enggak, gagal atau susah. Kita dalam keadaan hancur atau kita berkemenangan, tetap nyembah Tuhan keadaannya. Itu pasti akan diurapi. Yusuf adalah orang yang gak dipilih siapapun. Orang yang lusuh, kotor kayak begitu itu dipilih sama Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf hidupnya dalam pengurapan Tuhan. Jadi, orang yang berkuasa itu adalah orang yang hidupnya dalam pengurapan Tuhan. Dijaga. Makanya hidup dalam kekristenan itu tandanya adalah buah. Buahnya apa? Karaktermu udah berubah belum? Perkataanmu udah berubah belum? Saya tuh suka sedih lihat anak-anak muda tuh kalau ngomong sekarang itu ya. Bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa kasar pada keluar semua. Kayak sok-sokan jaksel, anak-anak jaksel gitu. Tapi ngomongnya kasar, jorok, kotor. Tipe-tipe kayak begini nggak bisa ngomong profetik. Tipe-tipe kasar kayak begini nggak bisa ngomong profetik. Udahlah. Tidak akan bisa membuat yang namanya doa penerobos itu nggak akan bisa. Orang kata-katanya kasar kok. Yang kedua, orang yang berkuasa itu seperti apa? Berdoa dengan firman Tuhan. Makanya waktu kita baca firman Tuhan itu, jangan kayak baca komik ya. Perkatakan dengan penuh kekuatan. Contoh, Tuhan katakan bahwa janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Tuhan, aku tidak akan khawatir. Aku tidak akan khawatir mengenai apa yang aku makan, apa yang aku minum. Aku tidak akan khawatir bagaimana aku membayar uang sekolah, bagaimana aku membayar uang berobat, bagaimana aku membayar hutang-hutang. Aku percaya kepadamu. Waktu ngomong aku percaya kepadamu, ikutin aturannya Tuhan. Tetap doa, tetap nyembah Tuhan. Sekalipun belum ditolong sama Tuhan, duitnya belum ada, tetap nyembah Tuhan. Itu namanya mendoakan firman. Orang-orang yang seperti ini pasti hidupnya penuh dengan kuasa. Karena dia menghidupi firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan bahwa Daud mengalahkan Goliat hanya dengan satu batu. Imannya berarti seperti apa? Imannya adalah percaya kepada Tuhan. Bahwa batu itu bicara tentang iman. Kualitas kekristenan kita salah satunya itu adalah kualitas iman. Banyak orang beranggapan bahwa aku beriman. Belum tentu. Beriman itu bukan agama. Beriman itu adalah percaya kepada Tuhan. Ditolong atau enggak percaya pada Tuhan. Ingat kemarin ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu dimasukkan ke dapur perapian. Sampai nyemplung jatuh. Bagaimana mereka sampai enggak kebakar? Rambut mereka aja loh enggak kebakar. Kenapa? Ada pengurapan Tuhan. Mereka enggak sendirian. Mereka dikirim oleh Tuhan, malaikat. Makanya ada 4 orang di dapur perapian itu. Nyembahlah Tuhan dalam keadaan apapun. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Nah, ku sembah kudus, ku sembah kudus. Nah, itu yang dinanti-nantikan. Jangan cuma minta terus, ya.
Lalu orang yang berkuasa itu seperti apa? On fire. Amin. On fire, saudara. Tiap hari nyalakan api Tuhan. Supaya Anda dan saya itu berapi-api. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan kalau roh kita menyala-nyala. Utangmu banyak, tetap nyembah Tuhan. Kondisi kesehatanmu makin hari makin menurun, tetap nyembah Tuhan. Kemarin saya melihat di salah satu postingan Instagram, ada seorang wanita yang kena sakit kanker. Dia nyembah Tuhan. Itu rambutnya udah botak gitu ya. Dia didatangin sama teman-temannya gitu, mereka lagi nyembah Tuhan. Dan saya lihat yang kena kanker ini, dia mengangkat tangannya begini. Wow. Orang yang seperti ini yang dicari sama Tuhan. Dia ndak melo hatinya. Beberapa waktu yang lalu saya melayani Yayasan Kanker Anak Indonesia. Itu anak-anak di usia, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun kena kanker. Mereka nggak tahu kalau hidupnya pendek. Tapi waktu kami melayani bersama-sama, saya melihat wajah anak-anak itu sukacita sekali. Nah, yang kayak begini yang dicari sama Tuhan. Dalam penuh tekanan, usianya mungkin udah pendek. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka nggak ada pengharapan mungkin. Tapi hidupnya terus berkuasa. Menyembah Tuhan. Mau dalam tekanan kayak apapun, menyembah Tuhan. Mau kondisinya seperti apapun, mengagungkan Tuhan. Gak peduli apa yang akan terjadi esok hari. Aku percaya Tuhan pegang kendali. Kayak gini loh. Ini tipe-tipe manusia on fire. Tipe-tipe manusia yang apinya terus menyala-nyala. Ini kayak begini nih. Pasti dapat otoritas nih dari Tuhan. Iblis mau mengintimidasi kayak apapun, boten sakit alias tidak bisa. Kenapa? Karena hatinya terus melekat kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, waktu pertama kali mereka mau dibunuh, mereka diberikan hikmat sama Tuhan. Waktu mereka mau dibunuh, mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian, mereka tetap loh, tidak mau kompromi. Nah, kita tuh mau kompromi atau tidak? Banyak daripada kita utang, dibayar pakai utang. Itu masih kompromi, maaf ya. Tahun ini kalau Anda nggak mau bertobat soal utang, apalagi pinjaman online, kalau engkau nggak bertobat sampai hari ini, Anda nggak mau melatih diri untuk percaya sama Tuhan. Sekarang waktunya latihan. Saya sudah bertahun-tahun nggak punya utang, saudara. Saya nggak mau kapok banget, benar-benar kapok utang. Makanya untuk kapok utang, engkau harus tanamkan di dalam diri. Tidak. Ada duit atau enggak, tetap tidak. Kalau Tuhan enggak kasih, ya udah. Bu, kalau kepepet terus bagaimana? Saya kepepet itu banyak banget. Sampai dikejar-kejar sama orang pajak, harus bayar ini dan itu. Kepepet banget, saya enggak tahu apa-apa. Enggak tahu bagaimana caranya. Di ruang doa, hanya muji nyembah Tuhan. Gak ada yang lain. Makanya kalau enggak bertobat soal utang, nanti akan kayak gitu terus. Ya. Lalu, bagaimana caranya memiliki otoritas untuk membuka iblis? Kalau tadi yang pertama adalah orang yang berkuasa, sekarang yang kedua, belajar peka. Ya, belajar peka mendengar suara Tuhan. Ayat yang ke-21, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Masuklah ke rumah ibadat. Cara kita peka, itu caranya begini. Yang pertama, kalau pengen peka dengan suara Tuhan, ya mesti rajin. Tekon, doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, tekon. Jangan kalau lagi liburan aja. Ya Bu, banyak keluarga Bu, lagi liburan Bu, lagi apa aja, saat teduhnya libur juga. Yo kayak begini bagaimana dapat otoritas dari Tuhan? Gak bisa, saudara. Segala sesuatunya kita harus namanya apa? Tekun. Dalam doa, pujian, penyembahan, memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, kalau pengen peka dalam mendengar suara Tuhan, mengajar. Mengajar itu artinya begini, nggak mengajar kayak saya begini ya, ngajarin Anda kayak begini. Nggak selalu harus kayak begini. Anda hari ini saat teduh dapatnya apa? Beritahukan kepada orang lain. Tulis aja tuh dia di story Instagram atau di status WhatsApp gitu ya. Firman Tuhan, kalau engkau nggak bisa ngomong yang panjang, kasih aja ayat firman Tuhan ini. Dan kasih emotikon api Tuhan. Udah.
itu sudah memberkati orang. Jadi pakailah gadgetmu itu, jangan buat nonton yang aneh-aneh. Pakai gadgetmu itu untuk memberkati orang lain. Kalau pengen diberkati Tuhan, yuk berkati Tuhan balik. Jangan cuma kita minta-minta, berkati Tuhan. Dengan caranya bagaimana? Memberkati orang lain, itu kita memberkati Tuhan. Kita menolong orang lain, kita memitangi Tuhan. Dengan kita mendoakan orang lain, mengasihi orang lain, memberkati, mengampuni, mendoakan, menyembuhkan, mengusir setan. Itu kita memberkati Tuhan namanya. Semakin hari, semakin peka kalau kita melakukan itu. Saya nggak mungkin akan kayak begini, saudara, kalau saya tidak membiasakan diri dalam doa pujian penyembahan. Saya tidak akan belajar peka kalau tidak melayani jiwa-jiwa. Makanya selalu saya katakan kepada siapapun yang saya jumpai, orang-orang yang saya ketemuin, pasti harus saya layanin. Mereka harus mendapatkan berkat Tuhan yang sama. Kalau kita tiap hari diberkati Tuhan, ya mbok berkati, yang lainnya itu diberkati juga. Ojo pelit jadi orang. Kalau pelit, engkau nggak bisa nabur. Kalau pelit, engkau nggak bisa nuai. Banyakan daripada kita tahun 2025 adalah tahun penuaian. Yes! Tapi nggak mau nabur. Makanya berapa banyak di tahun 2026 nggak ada yang nuai toh? Karena apa? Nggak menabur. Yang ditabur itu kan nggak melulu soal duit kan? Ada waktu, ada tenaga, ada pikiran, ada hati kita, tenaga kita, waktu kita, hidup kita, itu kita tabur. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain. Belajar saudara, memberkati orang lain itu bisa membuat telinga kita menjadi peka terhadap suara Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar supaya kita itu belajar peka mendengar suara Tuhan? Doa keliling. Doa keliling itu membuat kita peka terhadap suara-suara Tuhan. Waktu kita berdoa, kita tiba-tiba Roh Kudus itu memberitahukan kita doakan yang ini. Di sini ada prostitusi, di sini ada tempat narkoba, di sini ada, nah kayak gitu saudara. Saya waktu masih tinggal di Palmerah saudara, Tuhan kasih tahu saya daerah sini ada gembong narkoba. Saya sampai kaget, loh kok bisa? Ini rumah kan gang kecil gitu. Kok bisa ada gembong narkoba? Benar saudara. Ada artis sinetron yang waktu itu saya kurang lebih baru 2-3 hari lah tinggal di situ. Ternyata di gang yang sebelah itu yang ditunjukkan Tuhan waktu saya doa keliling. Benar banget, itu gembong narkoba. Ada artis yang ditangkap di situ. Lalu kemudian doa keliling lagi. Wah, ada satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat prostitusi. Saya doa. Bersih. Nah, lalu doa lagi, di situ ada tempat di mana tempat itu kalau ada kecelakaan selalu ada kematian di situ. Berarti ada spirit kematian yang ditaruh iblis di situ. Nah, kita kan makin peka toh. Jangan takut doa keliling, saudara. Doa keliling itu membuat komplek kita aman, membuat hidup kita aman. Doakanlah kesejahteraan bagi kotamu. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan hidup kita. Jadi jangan suruh pendoa yang doa. Anda di komplek itu, komplek lo doa no. Komplek di mana Anda tinggal doain. Kantor di mana Anda kerja doain. Ruko di mana Anda punya bisnis, berkati. Kanan, kiri, depan, belakang, berkati, saudara. Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh orang dalam kehidupan kita. Dengan berdoa keliling, kita membungkam pekerjaan iblis untuk apa? Menguasai wilayah. Ya. Jadi salah satu otoritas untuk membungkam iblis, salah satunya adalah doa keliling. Jangan biarkan iblis menguasai komplek kita dipenuhi dengan perceraian, narkoba, free sex, pornografi, anak-anak yang stres. Jangan mau dikuasai kayak begitu. Anda yang mendengar saat teduh pagi hari ini, dengar baik, lakukan ini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan ingatkan ini. Anda yang ikut live ini, termasuk yang mendengar di YouTube, lakukan doa keliling, minimal sebulan sekali. Kalau saya sebulan sekali, seminggu sekali. Doa keliling berkati komplek. Berkati urapi rumah. Rumah kita, kendaraan kita, binatang peliharaan kita, pasangan, anak, berkati. Kita ini pasukan doa. Kalau kita pasukan doa, maka kita harus berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan mau iblis mengambil alih kehidupan kita, termasuk komplek di mana kita tinggal. Jangan mau dikuasai oleh iblis. Amin. Kita yang penuh dengan pengurapan ini, berkati. Lepaskan shalom Tuhan di rumah kita, di komplek kita.
Amin. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana caranya memiliki otoritas ilahi untuk membungkam iblis? Ayat yang ke-25, ayo baca sama-sama. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya, menghardik. Kebanyakan daripada kita itu suka galak sama orang tapi takut sama setan. Ayo. kita berani banget ngata-ngatain orang, ngutukin orang. Suami dikutukin, istri dikata-katain. Ya depan enggak? Kualik, saudara, kebalik. Kita harus lebih garang, lebih galak sama yang namanya setan. Contoh, waktu pikiran kita ruwet, kita udah nggak tahu lagi harus seperti apa. Engkau harus ngomong sama pikiran, hei pikiran tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pegang kendali. Iblis, diam. Jangan coba-coba intimidasi aku. Habis itu engkau nyembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Lah kayak gitu. Kita mengagungkan Tuhan, tapi kita menghardik iblis. Satu kali ada orang telepon saya begini, Bu, saya didukunkan orang, Bu. Ini saya bagaimana, Bu? Kalau didukunkan orang, jangan kau takut. Iblis itu tahu kalau kita itu takut. Makanya pentingnya kita menggunakan otoritas Tuhan. Untuk bagaimana? Mengalahkan ketakutan. Orang-orang yang overthinking, susah tidur, itu overthinking. Pikirannya negatif. Orang-orang yang insomnia, engkau terlalu overthinking, engkau terlalu banyak musuh, engkau terlalu ruwet pikiranmu, engkau terlalu banyak stres, apa-apa mau masuk ke dalam pikiran, ya jelas engkau overthinking. Kapasitas di dalam pikiran kita, kebak semuanya, ojo penuh-penuhi. Makanya penting sekali saudara, kita menggunakan otoritas surga untuk apa? Mengalahkan yang namanya intimidasi. Contohnya, ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus, hei iblis, kamu berisik di telingaku. Sekarang aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Iblis, mundur. Jangan ada di pikiran saya. Ngono loh saudara. Itu profetik. Kita menggunakan kuasa ilahi untuk apa? Menghancurkan kubu musuh. Coba banding no. Nek doanya kayak begini, Tuhan, aku berdoa, aku percaya semua akan baik-baik aja. Tuhan pegang kendali. Semua baik, semua baik. Doa kayak begitu ngantuk, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya, Allah aku pegang kendali. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kita menghardik dengan perkataan kita menghardik dengan pujian penyembahan. Yesus waktu menghardik badai, apa yang dilakukan? Diam dan tenanglah. Ngomongnya ke siapa? Badai. Jadi waktu badai masuk dalam kehidupan kita, yang kita lakukan itu adalah apa? Kita ngomong sama badai itu. Bukan kita, aduh gimana ini? Kok masalahnya makin susah? Engkau membesar-besarkan badai. Kuasa Tuhan nampak kecil, badainya nampak besar. Sehingga yang timbul adalah ketakutan, kekhawatiran, overthinking, banyak pikiran, kelemahan tubuh, nggak bisa tidur, minum obat. Gitu terus. Kita nggak punya kuasa apa-apa. Makanya menghardik itu adalah dengan menggunakan otoritas surga. Makanya baca firman. Bagaimana kita bisa menghardik kalau kita aja baca firman? Enggak. Syadrak, Mesak, dan Abednego, waktu masuk ke dalam dapur perapian, sebelumnya dia mengatakan apa? Kalaupun Tuhan yang aku sembah nggak tolong, aku tetap akan nyembah Tuhan. Kalaupun Tuhan nggak buka pintu, kalaupun mujizat tidak terjadi, aku tetap nyembah Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Aku tetap mengasihi Tuhan. Ya kayak gini. Tiba-tiba orang yang kayak begini nih, tiba-tiba profetik, tiba-tiba orang yang dicari sama Tuhan. Doanya doa nggak sembrono. Doanya powerful sekali. Sambil nyetir mobil gitu ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk tempat-tempat yang aku doakan ini, Tuhan. Shalom, Tuhan turun. Nah, ini sambil nyetir, berkati wilayah demi wilayah. Kalau kita punya karakter pasukan kayak begini, saudara, iblis mau ngapain, saudara? Nah, kemarin, saudara, ada yang diamat sama saya begini, Bu, saya itu mau puasa, tapi tiap kali mau puasa godaannya banyak, Bu.
Itu namanya engkau nggak niat. Saya mau puasa, Bu, godaannya banyak dan nggak tahu harus mulai dari mana. Engkau nggak niat, titik. Orang tuh kalau punya niat, berarti tujuan ilahinya udah benar, selaras sama surga. Makanya kalau kita doa nggak selaras sama surga tuh kayak gitu. Apa-apa takut melangkah, apa-apa takut melangkah. Saya mau puasa, Bu, tapi sakit mah. Saya mau puasa, Bu, tapi banyak godaan. Saya tuh mau puasa, Bu, tapi besok ada pesta. Kakaian alasan. Banyak banget alasannya. Tipe-tipe yang kayak begini bukan tipe-tipe pasukan. Kok nggak akan punya otoritas surga? Tuhan nggak mungkin memberikan otoritas kepada si penakut. Tuhan hanya memberikan otoritas kepada orang yang memiliki jiwa pemberani, jiwa pasukan. Namanya pasukan itu pemberani. Karena apa? Dia berperang bersama dengan Allah. Dia berperang bersama Tuhan. Yang nggak sembarangan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel sebagai contoh generasi muda yang nggak kompromi terhadap keputusan-keputusan Raja Nebukadnezar yang hidupnya nggak takut sama Tuhan itu. Kenapa dia sampai berani? Karena dia punya otoritas. Hidupnya adalah hidup yang benar. Nggak menajiskan diri dengan berbagai macam persoalan hidup. Makanya berani. Ya, itulah fungsinya firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan harus kita baca tiap hari. Diperkatakan, hidupi firman Tuhan itu dihidupi. Jangan milih-milih firman Tuhan, sing cocok ya dilakukan, sing tidak cocok ya tidak usah dilakukan. Makanya kenapa kita suka kalah dalam peperangan? Karena suka milih-milih firman. Padahal firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Itu semuanya mengandung otoritas, mengandung kekuatannya Tuhan. Tapi kita suka pilih-pilih. Makanya kita nggak pernah berkemenangan. Jadi bagaimana caranya memiliki otoritas untuk memungkam iblis? Menghardik. Menghardik itu artinya suara otoritas. Yang kedua, menghardik itu artinya penuh kuasa. Ada urapan di dalam perkataanmu. Ada urapan di kedua tanganmu. Waktu engkau memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, hei kaki, engkau mengalami kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat itu areanya Roh Kudus, saudara. Jadi bukan kalau misalkan kita mendoakan seseorang, dan orang itu belum sembuh, nggak apa-apa. Tapi kita mempunyai otoritas untuk apa? Setidaknya, hati orang itu dibawa mendekat kepada Tuhan. Mungkin mujizatnya nggak hari itu, mujizatnya mungkin besok, mungkin minggu depan, atau mungkin tahun depan. Tapi setidaknya waktu kita mendoakan orang lain, kita sudah nabur benih di situ. Ya. Menghardik itu artinya menutup lawan musuh. Kita menghancurkan lawan musuh, itu namanya menghardik. Waktu badai berusaha untuk membalikan kapal, membalikan perahu murid-murid Tuhan Yesus, Yesus cukup mengatakan, diam dan tenanglah. Maka badai itu tunduk. Iblis itu harus tunduk sama kita, saudara. Bukan kita yang ketakutan, lari terbirit-birit sama iblis. Nggak usah takut disantet, nggak usah takut dikata-katain orang, nggak usah takut dikutuk sama orang, nggak usah takut. Selama hidupmu benar, selama kau menjaga kekudusan, selama perkataanmu adalah perkataan firman, iblis gak bisa menguasai hidup kita. Tidak mungkin. Makanya jangan buka celah. Jangan pernah buka celah terhadap kuasa iblis. Ya, jadi di kitab Markus ini, Tuhan mengajarkan menghardik. Jadi kalau engkau sudah mulai ketakutan, overthinking, kamu ngomong sama pikiranmu. Namanya aja thinking, pikiran toh. Over, pikiran, diam. Ngapain sih kamu tuh negative thinking? Stop. Dalam nama Tuhan Yesus. Waktunya tidur. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh. Waktunya tidur. Sekarang aku perintahkan engkau. Tidur dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau harus berlatih tiap hari kayak begitu. Bagi Anda yang overthinking, nggak susah, yang mengalami insomnia, susah tidur, lakukan kayak gitu. Perintahkan setiap tubuhmu ini yang penuh dengan ketakutan, yang overthinking, yang nggak bisa tidur itu, yang mengalami kelemahan tubuh itu, perintahkan tubuhmu itu untuk tunduk terhadap perkataanmu. Jangan mau diikat sama kelemahan tubuh, sakit-sakitan, banyak pikiran sakit-sakitan. Lagi ribut sama orang langsung ambruk. Ya kayak gitu ya. Kita berpuasa selama 10 hari, puasa Daniel ini, ada kekuatan ilahi Tuhan turun atas setiap kita.
Doanya doa profetik ya, Hardik. Lalu yang keempat, bagaimana memiliki otoritas ilahi untuk memukam iblis? Ayat yang ke-27. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Nih tadi saya katakan, perkataan kita harus mengandung kuasa, makanya doa itu doa profetik. Doa profetik adalah doa dengan menggunakan firman Tuhan. Doa yang membangkitkan, doa yang membangun, doa yang menghidupkan. Itu doa profetik. Aku berkatakan dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulang kering yang ada dalam kehidupan keluargaku, segala kematian roh, sekarang aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang ada dalam rumahku adalah orang-orang yang bertobat, yang mau berdoa, memujinya dan menyembah Tuhan. Itu kayak gitu, itu namanya profetik. Doa yang mengandung kuasa. Doa yang membangkitkan. Itu namanya doa profetik, saudara. Ya. Ia berkata-kata dengan kuasa. Itu namanya otoritas. Jadi waktu iblis berusaha untuk mempengaruhi kita, udahlah enggak bisa. Ini tahun susah, 2026 itu tahun susah, enggak bisa. Kalau udah muncul di pikirannya kayak begitu, engkau harus hardik. Iblis, dengar. Kamu enggak bisa intimidasi aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa ilahi memenuhiku. Tuhan, berikan aku ide, aku harus bikin apa, bikin usaha apa. Kalau jualan kue apa? Kalau bikin usaha apa ya Tuhan? Tolong Tuhan, urapi aku, berkati aku. Nah, lalu kemudian kau buka telingamu. Dan setelah itu kau nyembah Tuhan. Praktek. Jangan cari hamba Tuhan. Jangan cari hamba Tuhan, praktek. Caranya udah dikasih tahu. Ya, jadi waktu kita berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus, sebenarnya kita sedang memerintahkan. Kita membuat tunduk iblis. Semua butuh latihan. Ya, semua butuh latihan. Tidak usah takut, tidak usah takut. Kalaupun keadaannya belum berubah, tidak usah takut. Bagaimana Daniel waktu berada di goa singa? Singanya nggak ngapa-ngapain. Logikanya, singa itu nggak bisa kita deketin. Makan habis, lenyap sudah. Tapi singa itu nggak mendekat sama sekali. Waktu mereka berada di dapur perapian, apinya pun nggak mendekat. Mereka nggak gosong, mereka nggak luka. Tapi mereka malah menari-nari di dalam perapian itu. Yang artinya waktu di situasi-situasi yang menegangkan sekalipun, ada pujian penyembahan di dalam hatinya. Itu namanya kita memerintahkan keadaan. Untuk apa? Bersukacitalah senantiasa hai jiwaku. Nah itu namanya memerintahkan. Artinya menundukkan badai, menundukkan ketakutan. Hei ketakutan, diam dan tenanglah. Kita beroleh pengurapan daripada Tuhan. Sehingga doa kita tidak sama, saudara. Amin. Doa kita tidak sama. Nggak doa yang umum lagi. Tuhan, aku berdoa, semoga anakku cepat sembuh. Itu pengharapan. Tapi waktu kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, hei demam, aku perintahkan engkau. Diam. Dalam nama Tuhan Yesus aku berkatakan, anakku sembuh, anakku pulih. Kuasa ilahi turun. Demam turun sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin belum terjadi saat itu juga. Tapi waktu engkau nyembah Tuhan, tiba-tiba kuasa ilahi itu turun. Biasakan yang kayak begini. Amin. Biasakan yang kayak begini. Tuhan Yesus dahsyat ya. Dah, waktunya praktek. Di puasa 10 hari ini, setiap doa, setiap tekanan, setiap hambatan, gunakan otoritas surga. Doa yang selaras dengan surga. Kita membungkam setiap tipu daya iblis, segala bentuk intimidasi membuat ketakutan. Praktek pakai mulutmu, urapi mulutku ya Tuhan, urapi. Supaya perkataanku adalah perkataan Roh Kudus. Sehingga waktu aku membungkam mulut iblis, ada kuasa ilahi turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, praktek ya, praktek. Saya percaya, pagi hari ini, pengurapan Tuhan turun bagi kita semua pagi hari ini. Bapak hambamu berdoa untuk setiap pasukan-pasukan doamu yang hari ini berpuasa selama 10 hari ya Tuhan, puasa Daniel. Kami berdoa biarlah urapan otoritas surga itu turun memenuhi kami semua ya Tuhan.
Kami belajar untuk berperang. Kami belajar untuk menyembuhkan orang sakit. Kami belajar ya Tuhan untuk menghalau badai. Kami belajar untuk mengusir setan. Kami belajar ya Tuhan untuk menguatkan, membangkitkan setiap jiwa-jiwa yang mengalami kematian. Urapi kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah tenang, jadilah merdeka. Kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Otoritas surga turun memenuhi kita. Terima dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Praktek ya, praktek. Dan Yesus berkati semua. Shalom.